Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf dengan NIM 2010-2046 akan mempresentasikan materi selanjutnya, yakni dari terjemahan halaman 23 dari bab pengulangan tentang Al-Quran. Selanjutnya yakni kaidah yang pertama, yakni at-takrir al-itina, yang berarti pengulangan menunjukkan perhatian lebih. Jadi sesuatu yang diulang itu menunjukkan adanya keistimewaan dalam sesuatu itu, sehingga membutuhkan sebuah perhatian yang lebih. Nah, kaidah yang kedua yakni nakiroh, bila terulang menunjukkan berbilang, dan makrifat sebaliknya. Jadi nakiroh bila diulang-ulang itu menunjukkan sebuah jumlah atau berbilang. Nah, makrifat itu sebaliknya dari nakiroh. Kaidah yang selanjutnya yakni bila persyaratan dan balasannya sama kata-katanya itu menunjukkan hebatnya sebuah peristiwa. Untuk pembahasan yang ke-25 yakni adalah mubham. Kaidah, sesuatu mubham yang dinyatakan Allah bahwa hanya Dialah yang mengetahuinya, tidak perlu lagi dicari tahu maknanya yang lain. Nah, jadi di sini sesuatu yang mubham atau dinyatakan oleh Allah bahwa sesuatu itu hanya diketahui oleh Allah, maka kita tidak perlu untuk mencari lebih dalam sesuatu yang tersimpan dalam hal tersebut. Kaidah selanjutnya yakni pada dasarnya setiap yang mubham dalam Al-Quran tidak perlu dipaksa-paksa untuk mengetahui maknanya. Yang selanjutnya yakni setiap yang mubham dalam Al-Quran itu tidak perlu dipaksa untuk mengetahui maknanya. Kaidah selanjutnya, pengetahuan tentang mubham semata-mata tergantung riwayat, tidak ada tempat bagi rasio untuk mengetahuinya. Selanjutnya yakni pembahasan yang ke-26, nasakh. Kaidah, nasakh tidak ada bila ada kemungkinan makna lain. Nah, nasakh itu berarti tidak akan ada jika ada kemungkinan makna yang lain. Kaidah yang berikutnya yakni nasakh hanya berlaku pada ayat yang berisi tentang perintah dan larangan. Nasakh hanya berlaku pada ayat yang berisi tentang perintah dan larangan, meskipun dengan lafadz kalimat berita. Kaidah yang selanjutnya adalah klaim adanya nasakh dalam Al-Quran terulang 2 kali itu tidak dibenarkan. Kaidah selanjutnya, pada dasarnya nasakh itu tidak ada. Kaidah selanjutnya, penambahan terhadap nasakh apabila menghapus hukum syar'i maka disebut nasakh. Namun jika tidak menghapus hukum akli tidak bisa disebut nasakh. Nah, kaidah yang terakhir yakni kaidah selanjutnya yakni pembatalan bagian hukum atau syaratnya tidak membatalkan hukum dasarnya. Jadi pembatalan bagian hukum atau syarat itu tidak membatalkan hukum dari dasar tersebut. Nah, ini kaidah yang terakhir yakni semua yang wajib dilaksanakan dalam waktu tertentu karena adanya ilat beralih mewajibkan hukum tersebut. Kemudian ia beralihnya ilat kepada hukum yang lain, itu bukanlah nasakh. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.